Stop activity. Tension on your seat. Ready. Sir, Terobi totally 28 complete, ready for study. Okay, let's start. And before start, we pray together. Yes, sir. Before study, let's pray now. At ease. Good morning, sir. Okay, good morning everyone. I hope you always in happy. Always. Amin, of course. Hari ini kita materi ada 2 materi. Yang kemarin pertemuan ke-3 belum saya materikan. Terus yang kedua nanti ada paparan jurnalnya teman-teman sama materi yang udah teman-teman tulis BOK. Masuk absen dulu. Hadir lengkap? 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap ya? Nah, kasih 100 di P4. Tarik ke bawah. Oh ya, diantar dulu. Ya, oke. Masuk lagi ke materi tadi. Oke, materi yang tadi. Oke teman-teman, kita akan membahas lingkup ekonomi pada sektor transportasi. Pertama, apa sih ekonomi itu? Kita ngulang lagi teman-teman yang kemarin ya. Pertama, konsep ekonomi transportasi itu biaya transportasi pastinya. Terus pasti kalau ada transportasi itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Dan dasarnya ada apa? Permintaan dan penawaran. Kenapa orang melakukan transportasi? Dasarnya itu dulu deh. Absen apa ya? Minjem absennya Jingga. Saya mau tanya pertanyaan dasar dulu. Kenapa orang melakukan transportasi? Transportasi itu apa? Dari absen pertama Afifah. Iya, Afifah. Oh, dari bawah. Oke, makasih. Selamat sadar. Semangat. Berarti Wisnu Abdul Majid. Ayo Wisnu Abdul. Kenapa orang melakukan transportasi ya? Kalau transportasi saya udah tahu lah teman-teman apa itu transportasi. Kenapa orang melakukan transportasi? Mengapa orang berpindah? Karena Kenapa orang berpindah? Karena melakukan aktivitas sehari-hari untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu untuk untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kenapa orang ingin melakukan aktivitas sehari-hari? Mungkin untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, yang berangkat sekolah. Dah itu ya. Nah, makasih. Wisnu dari Pemalang. Besok berikutnya Uran Abdul Jabar. Masih pertanyaannya masih sama. Ada permintaan dan penawaran, pastinya ada kebutuhan. Kenapa orang melakukan transportasi? Siap, izin. Orang melakukan transportasi karena memerlukan kebutuhan seperti ada perdagangan atau rekreasi atau kebutuhan yang lainnya. Perdagangan. Selain itu, transportasi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan masyarakat.
Kerja. Oke. Terima kasih. Jabar. Abdul. Panggilannya Abdul. Uran. Oke, berikutnya Rizky Aji Prasetya. Oke. Oh, Salsabil. Mana Salsabil? Ini saya kemarin saya tanya juga ini. Nah, saya pertanyaannya lebih mendalam lagi. Kenapa orang berdagang? Kenapa orang berdagang? Iya, udah nyari tiket gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kenapa orang berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup? Siap. Kenapa orang berdagang untuk memenuhi kebutuhan? Iya benar sih, cuman ada gap tuh dari berdagang sampai memenuhi kebutuhan hidup. Coba jelaskan. Karena dengan berdagang bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya masuk sih, cuman ada gap, ada kekosongan di situ. Coba jelaskan, jembatani. Kenapa berdagang itu bisa memenuhi kebutuhan hidup? Kacamatamu sebagai pedagang. Kamu suka dagang? Belum, Pak. Kamu pernah jualan? Belum, Pak. Nah, kira-kira kalau kamu jualan, apa yang kamu cari? Uang, Pak. Uang. Untuk perputaran ekonomi. Untuk perputaran ekonomi di keluarga. Di keluarga dan negara, Pak. Negara, udah nggak usah jauh-jauh negara. Iya, visioner. Misalnya kamu punya warung Madura, nah kamu warmat, Warmat. Kenapa kamu ingin jualan di kenapa kamu ingin usaha warmat? Ulangi, Pak. Coba. Misalkan kamu punya warung, Ya. warung Madura. Kenapa kamu ingin usaha warmat? Misalkan. Untuk mencari. Untuk mencari uang, Pak. Uang Dan uang, untuk mencari uang dan keuntungan. Juga. keuntungan. Kalau cuman uang, misalkan kamu jual belinya 1.000, beli gula 10.000, kamu jual 9.000 juga dapat uang. Tapi tidak nggak dapat untung. Nah, oke, untuk mencari keuntungan atau menambah nilai. Makasih. Ya. Siap. Tadi namanya Salsabil. Dari mana tadi? Tegal, Pak. Dari Tegal. Saya sekalian ini mengingat-ingat nama teman-teman. Rizky Aji Prasetya. Nah, itu tadi. Pak Aji. Pak Aji. Kenapa orang sekolah? Orang sekolah agar memperoleh ilmu, terus menambah wawasan, serta untuk menjadi cerdas. Untuk menjadi cerdas. Ya. Setelah menambah ilmu, wawasan, cerdas, lulus, apa yang kamu cari? Apa sebagai filosofi saja? Atau jadi mungkin menjadi pegangan hidup sebagai, kan kalau di luar kan banyak rintangan lah. Kalau ada ilmu kan mending gitu. Iya. Punya apa sebatas ilmu. Kalau kamu setelah lulus, kamu akan berdiam diri dan kamu akan berilmu, dan setelah kamu berilmu, setelah lulus, apa yang kamu lakukan? Mungkin mencari pekerjaan, bekal hidup. Bekal hidup dan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Ya. Oke, berarti berdagang meningkatkan nilai, bekerja bersekolah meningkatkan nilai. Sekarang terima kasih. Terima sama-sama. Tadi Aji Prasetya, panggilannya Aji dari mana, Ji? Dari Tegal. Oke, Aji, terima kasih. Riswa Vera Aprilia, bekerja. Kenapa orang bekerja? Habis lulus sekolah, kenapa orang bekerja?
Rizky dari Vera. Vera ya? Vera dari mana Vera? Dari Tegal, Pak. Dari Tegal. Vera, kenapa sih orang itu bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Pak. Memenuhi kebutuhan hidup. Bisa menghasilkan uang. Nah, oke. Dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan sehari-hari, Pak. Iya. Jadi uang itu dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Iya, oke. Berarti bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan untuk mencukupi kehidupan gitu ya. Oke. Berarti mendapatkan nilai ya dari bekerja tersebut. Tadi Vera dari Tegal. Berikutnya yang ini berekreasi. Nah, orang bertransportasi itu salah satunya berekreasi. Rama Dani Jati Nugroho. Dani, oh ya. Kamu suka rekreasi? Liburan? Liburan suka. Untuk liburan biasanya itu ke naik gunung. Naik gunung, oke. Udah beberapa gunung, Pak. Fungsi kamu naik gunung apa? Ya buat menikmati keindahan alamnya. Menikmati keindahan alam. Setelah kamu nikmati, hati kamu jadi apa? Ya jadi capeknya itu bisa terbayarkan. Capeknya terbayarkan. Oke. Berarti kamu naik gunung rutin apa enggak? Kalau naik gunung itu kalau ada libur 4 sampai 5 hari kan. Jika kamu nggak naik gunung, apa yang kamu rasakan? Ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuma hobi aja. Cuma hobi. Oke. Terima kasih. Barangkali Sakau tadi ada yang bilang ya. Sakau naik gunung. Tadi Ramadhani Jati bukan ya? Lukmanul Hakim. Ramadhani Lukmanul Hakim. Iya. Nah, kita masuk dulu ke ini internet. Ya. Nah, masuknya ke sini teman-teman. Teman-teman kalau mau buka bisnis atau transportasi pasti membagi beberapa kebutuhan ya teman-teman ya. Kebutuhannya makan minum contohnya. Kalau teman-teman buka transportasi contohnya ada yang orang rela naik mobil bak terbuka. Ya. Bak sayur. Itu misalkan saya pernah lihat itu pegawai bawang. Pegawai apa? Pekerja bawang ya. Namanya buru bawang. Dinaikin mobil bawang di atasnya. Nah, mungkin beliau itu tarafnya masih sini. Yang penting bisa makan, minum, tidur dan berpakaian. Tapi kalau tarafnya naik lagi, misalkan naik angkot, mungkin dari rumahnya ke tempat bawang itu ada angkot, cuman kenapa dia milih naik losbak? Karena lebih murah, karena segmen pasarnya lebih memprioritaskan makan, minum, dan tidur dan berpakaian. Kalau rasa aman ini angkot misalkan, Angdes, keamanan mungkin ya, keamanan dan lain-lain. Kalau berikutnya naik lagi teman-teman, sosial, misalkan angkot dilengkapi, misalkan teman-teman kenapa suka naik angkot daripada motor pribadi misalkan ya, mungkin di angkot di sana ada interaksi sosial di angkot. Misalnya teman-teman pernah naik angkot, misalkan dulu waktu zaman jaya-jaya angkot, tapi kayaknya teman-teman pernah nggak naik angkot? Pernah. Ada seseorang yang diincar, nah, sengaja naik angkot, supirnya, iya. Nah, ada juga yang sosialnya di sini. Kalau penghargaan beda lagi. Udah ini segmen pasarnya, misalkan kelas VVIP, orang naik taksi, terus kendaraan pribadi, terus apalagi, pokoknya sesuatu yang
menganggap dirinya itu spesial. Kalau ibarat anak sekarang self reward. Kalau di sini mungkin kalau HP ini Nokia, terus di atas Nokia apa nih? Mito. Kalau udah sosialita apa nih? Samsung, Lenflex. Di atasnya lagi iPhone mungkin ya, self reward. Nah, ibarat kata. Jadi masing-masing segmen pasar itu ada. Di transportasi juga ada, teman-teman, segmen pasarnya. Ada yang naik KRL karena rasa aman, atau kadang-kadang rasa aman dia lebih milih taksi misalkan dari suatu tempat ke tempat lain, tapi karena lebih mempertimbangkan kelangsungan, kalau naik taksi itu sehari berapa, dia lebih naik KRL misalkan. Kalau di sini gimana statusnya? Kalau ini udah nggak bisa diperkirakan ya, teman-teman ya. Di sini ada yang seseorang kalau aktualisasi diri itu ibaratnya apa ya? Ya, presiden contohnya. Tapi kadang-kadang presiden pun naik angkot. Pencitraan atau penggunaan ideologi. Atau teman-teman juga ya, teman-teman kalau udah sampai titik ini ada angkot, ada kereta api, ternyata teman-teman milih jalan kaki. Apa sih yang dicari? Oh, saya nyari suasana, saya mau nyari ketenangan, saya mau nyari mengurangi hiruk pikuk kehidupan. Di sini udah diaktualisasi diri, nggak bisa didefinisikan. Kalau ini jatuhnya hidup untuk apa? Kalau ini hidup untuk makan, ini hidup untuk rasa aman, hidup untuk sosial, ini untuk dihargai, ini udah nggak ternilai. Senengnya kadang-kadang ada orang kaya terus jadi anak pang, misalkan ya. Nah, ada yang, tapi kalau teman-teman di sini ya teman-teman, jadi kalau ini tahapannya, tapi ada beberapa yang nggak sesuai tahapan. Kalau teman-teman dari sini dilewatin langsung titik ini jatuhnya nanti bahaya. Ada yang tahu kenapa? Misalkan rela nahan makan misalkan bukan taruna ya, mahasiswa di luar. Soalnya taruna makan rutin. Mahasiswa di luar rela nggak makan atau sehari sekali demi beli iPhone. Nah, contohnya seperti itu. Rela mengorbankan rasa aman demi pencitraan, rela dijauhi orang-orang orang-orang demi penghargaan. Nah, jadi ini step-stepnya teman-teman. Jadi maksud saya ini, kalau teman-teman buka yang namanya bisnis transportasi, maka teman-teman harus lihat pasarnya. Misalkan teman-teman di sini yang rumahnya maaf di daerah di siapa? Yang daerah gunung. Nggak ada ya? Kurang. Dari mana? Iya. Daerahnya mana? Uran? Purbalingga. Ada angkot di sana? Siap, banyak Pak. Angkot. Ada angkot yang VIP nggak? Yang ada AC-nya? Terus paling ini sih Pak, kayak lampu-lampu DJ ya. Nah, tapi AC nggak ada? AC belum ada Pak. Biayanya berapa? Per orang naik? Tergantung dari, kalau misalkan jaraknya masih 5 km masih murah Pak. Berapa tuh? 3.000. Kalau udah jauh? Jauh paling mahal 5.000 Pak. Oh, berarti itu fasilitasnya ada itu ya? Ada Pak. Cuman ini aja itu tambahan dari supir, tambahan dari fasilitas pemilik kendaraan itu. Pemilik kendaraannya Pak. Agar menarik, tapi banyak jadi ada nggak perubahan signifikan sebelum dan sesudah ada jeduk-jeduk? Mungkin buat yang kayak anak-anak gitu kan jadi lebih tertarik gitu Pak. Naik angkot tapi ada hiburan. Betul. Mungkin kadang-kadang dia pakai HP posting kan ya.
Itu masuk ke sosial mungkin. Oh, Dia sosial. lebih kalau aman pasti aman ya. Kayaknya aman. Aman angkot di desa masih aman. Tapi supir angkot itu mencari sosialnya dia. Sosial. Misalkan penggemar angkot atau ada bus mania atau angkot mania di situ. Angkot oleng. Angkot oleng namanya ya. Nah, itu nyari tipe sosial. Kalau fisiologis kayaknya udah enggak itu. Fisiologis sudah enggak, Pak. Rasa aman udah terpenuhi. Udah aman. Dia nyari sosialnya. Oke, seperti itu berarti tempatmu udah tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Nanti pernah bisa dihitung tuh. Ada yang itu nggak ya biaya operasional kendaraan, biaya sound systemnya berapa dibagi per kilometer masih ketemu apa enggak? Bisa. Oke, makasih. Siap, terima kasih, Pak. Ini teman-temannya. Ini ada juga teman-teman, saya pernah ketemu misalkan aktualisasi diri. Ini nih nggak bisa apa namanya ya? Nggak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang tertentu lah. Tapi kalau kita secara logika, orang yang sampai titik ini tanpa melewati ini nanti dianggap gila. Contohnya, aku tuh mau ini aja lah, hidup buat mencari makna kehidupan. Tapi dia misalkan sudah berkeluarga, hidup untuk mencari makna, rasa amannya hilang, keluarganya misalkan nggak dapat makan, terus keluarganya nggak terpenuhi kebutuhan, terus secara sosial keluarganya tidak tercukupi, di lingkungannya keluarganya tidak dihargai, tapi orang ini tetap saya mau mencari makna kehidupan. Nah, nanti di sini kalau teman-teman langsung lompat ke sini, dianggapnya gila, dianggap masyarakat umum. Tapi ada sebagian orang yang menyatakan, wah itu emang jalan hidupnya. Jadi kalau tingkatan ini biasanya sudah tidak terdefinisikan. Nah, kayak kamu naik gunung fungsinya apa? Hobi kan? Tapi masih banyak yang suka naik gunung. Berarti masih bisa dinalar. Kecuali kamu naik gunung di sana, terus kamu ngadain ritual nggak? Enggak. Bercanda. Oke, jadi saya mau menyampaikan bahwasanya segmen ekonomi, segmen pasar di transportasi juga menyentuh hal-hal ini. Oke, balik lagi ke materi. Ini biaya transportasi, pasti terlibat ya. Biayanya berapa, terus manfaatnya apa? Manfaatnya tadi transportasi itu dibagi menjadi banyak-banyak kebutuhan. Kebutuhannya mulai dari perdagangan, terus sekolah dan lain-lain, tergantung ya. Ini bekerja juga tadi balik lagi ke tadi teori Maslow, bahwasanya bekerja ini ada macamnya. Ada yang teman-teman bekerja mau nggak mau harus bekerja, kalau nggak bisa makan. Nah, ini ke paling yang bawah tuh fisiologi. Tapi ada bekerja untuk mengikuti passion, ada ya? Ada. Tapi kalau ada pilihan lain, nah itu ada lagi ya untuk passion. Ada juga bekerja untuk ibadah, mungkin udah sampai atas tingkatnya. Orang-orang sibuk mencari sesuatu hal yang melanggar hukum, teman-teman ajak aja satu tempat, pokoknya saya bekerja buat ibadah, saya nggak mau ikut-ikut yang lain. Nah, itu mungkin makomnya udah sampai di atas mungkin. Ada juga bekerja untuk mencari status. Ada, teman-teman. Setiap orang itu memiliki tingkatannya masing-masing, tergantung teman-teman udah ada di level mana. Dan level itu naik turun ya, teman-teman. Nggak di atas terus, nggak di bawah terus, naik turun, tergantung kondisi dan keadaan. Seperti itu. Terus ada juga pengelolaan kebijakan transportasi, mulai dari pastilah ada perencanaan infrastruktur, jalan, regulasinya, aturannya, inovasi teknologi. Terus sebelum dilaksanakan harus ada studi dan pengaplikasian, mulai dari studi kasus,
Contohnya nih, teman-teman mau bangun angkutan umum pasti dikaji dulu yang disebut BOK ini, biaya operasional kendaraan. Apakah itu layak atau tidak? Terus barangkali ada inovasi teknologi, teman-teman pakai mobil listrik ataupun pakai tram ataupun pakai kendaraan-kendaraan elevated atau kendaraan yang melayang, boleh, terserah inovasi teknologi. Tergantung biaya operasionalnya masuk apa enggak. Terus optimalisasi rantai pasok asal dan tujuan, permintaan dan penawaran. Ada nggak pasarnya tadi? Teman-teman harus melihat dari kondisi masyarakat. Tadi yang dari Purbalingga ya, Purbalingga itu bahwasanya ada segmen anak muda yang suka musik. Jadi angkotnya dikasih musik. Seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan untuk materi yang ketiga. Kalau tidak ada, saya mau teman-teman memaparkan tugas yang ketiga. Boleh diputar. Tugas yang ketiga itu BOK, menyusun biaya operasional. Spin. Copy nama ini yang kemarin ini, hapus dulu. Ctrl A, delete. Diputar. Alif Fianda Nadif. Oh ya, silahkan. Dibuka filenya di drive kelas B. Ya. Pertemuan ketiga, yang ketiga. Kalau yang Excel berarti ya? Yang Excel. Silahkan jelaskan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau memaparkan tugas dari kemarin yang apa sih, mobil analisis biaya operasional kendaraan dari mobil apa namanya Bu? Ya. Bisa dilihat di sini harga beli kendaraannya yaitu 240 juta rupiah dan umur ekonomis kendaraannya tuh di 8 tahun. Nilai residu kendaraan atau apa berarti residu, berarti kayak sisa-sisanya yaitu 40 juta. Konsumsi bahan bakarnya 1 liter per 10 km. Jarak tempuh rata-rata yang di itu 1.200 km per bulan. Harga BBM untuk mobil tersebut yaitu 12.000 per liter. Biaya servis perawatan 6 juta per tahun, pajak tahunannya 3 juta. Asuransi kendaraannya 2.500.000 per tahun, gaji supirnya 3.500.000 per bulan. Kita masuk ke fixed cost atau biaya tetap. Di sini penyusutan kendaraannya yaitu perhitungan saya 240 juta dikurangi 40 dibagi 8 tahun. Dapat hasilnya 25 juta. Terus yang kedua, servis sama perawatannya yaitu 6 juta per tahun, pajaknya 3 juta per tahun, asuransinya 2.500.000, gaji supir 3.500.000 dikali 12 bulan dalam 1 tahun, hasilnya yaitu 42 juta rupiah. Totalnya fixed cost per tahunnya yaitu 78.500.000 rupiah. Kita ke variable cost atau biaya variabelnya. Biaya yang tidak tetap yaitu konsumsi bahan bakarnya 1 liter per 10 km dikali geser ke sana 14.400 km yaitu dapatnya 1.440 liter biaya konsumsi bahan bakarnya. Terus biaya BBM-nya ini 1.440 liter dikali 12.000, hasilnya 17.280.000. Lalu ke sini ke penyusutan tahunannya digeser.
ya ini 240 juta kurangi 40 juta dibagi 8 tahun, hasilnya dapat segini, 25 juta 2, 3, 4, 5, 25 juta. Terus biaya tahunan lainnya yaitu ada servis, pajak, asuransi, gaji sopir, penyusutan. Ini ditambah totalnya jadi 78.500.000. Biaya BPM per tahunnya sekian, sama kayak tadi sini 17.280. Turun ke bawah. Total biaya tahunan keseluruhannya ini yang tadi agak naik ke atas, Mas. Biaya tahunan ditambah biaya BBM-nya, hasilnya 90.780.000 rupiah. Total jarak tempuhnya yaitu 1.200 km dikali 12 bulan atau 1 tahun, dapatnya 14.400 km. Lalu biaya per kilometernya ada di 95.780 dibagi 14.400 dapatnya kurang lebih segini. Jadi biaya per kilometer kendaraannya berkisar segini, 6.651 per 1 kilometernya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan. Ya, Pak. Tadi namanya siapa? Alip. Alip dari Semarang. Alip dari Semarang. Lip, kamu bisa ngitung per penumpang nggak? Jika diketahui misalkan load faktornya 100%, ini angkot ya berarti kan 240 juta itu angkot. Jumlah penumpang berapa tuh jumlah penumpang? 2, 3, 4, 5, 6 kurang lebih 6 atau 8 penumpang, Pak. 8 penumpang lah taruh ya. Jadi diketahui Full ya? Full. Kan yang duduk di kursi panjang itu berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depan 2. 8. 10 orang bisa. 10 ya? Genepin 10 aja, Pak. Genepin 10 aja biar hitungannya gampang. Gitu, Misalkan jumlah penumpang ada 10. Berarti penumpang per kilometernya berapa? Ini kan biaya per kilometer. Kalau penumpang per kilometernya berapa? Sementara kursinya ada 10 yang terisi. Berarti dihitung, tulis. Diketahui biaya per kilometernya sambil bicara. Biaya per kilometernya. Telah kamu hitung 6.651. 651 iya per km. Sementara kapasitas penumpang 10 orang. 10 orang. Berarti satu orang terbebani berapa rupiah per kilometer? Berarti dibagi ya, Mas. 10 bagi 6. Oh, iya. Satu orang per kilometer berarti ya, Pak? Iya, satu orang per kilometernya berapa? Berarti itu kurang lebih ya 6. 10-nya bagi 10 bagi 6 ribu. 6 ribu bagi 10 ya. Bagi 10 sama dengan 606 juga tambah sama 1. iya 6,55,1 iya per kilometer. ya orang. Ketemu ya. Jadi biaya orang kalau kamu naik angkot yang punya kamu ini per kilometernya 6.500 tadi yang dari Purbalingga ini tarifnya itu 3.000 ya. 3.000 kalau deket. Kalau 2 kilometer ya masih untung. Tapi kita belum menghitung faktor sound system horeknya. Tadi kan tambah lagi kelistrikan dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa ngitung ya tarif yang dikeluarkan itu berapa biaya operasional. Biasanya kalau keuntungan, kalau angkutan itu bisa 10 sampai 20%.
Nah, jadi tergantung. Jadi dengan teman-teman ngitung ini tadi, teman-teman bisa mengetahui tarif angkutan. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Alif. Alif dari Semarang. Terima kasih. Oke, putar lagi. Ini sama ya. Bedanya nanti saya mau bagi sama kasih 100 dulu tadi dari Semarang. P3 Dapat 100 sambil Alif dari Semarang. P3. Lagi wangi. Berarti kemarin udah maju juga ya? Berarti P2-nya 100 juga nih. Udah maju belum? Oh, oh kalau P3 itu absen, N harusnya, N itu nilai. Ya, 100. Ya. Kok getar-getar ya? Bisa. Oke, silakan perkenalkan diri dan Sini memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya, Salsabil Jati Prabudya. Prodi TRO kelas B. Asal Tegal. ya dibuka dulu filenya. Yang ketiga aja nggak apa-apa. Saya mau bahas tentang angkutan barang, dibagi angkutan barang, walaupun sama nanti hasilnya. 26. Nah, silakan jelaskan semenarik mungkin. Sebuah mobil operasional jenis minibus digunakan untuk perjalanan dinas dengan jarak rata-rata 1.500 km per bulan. Data biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, biaya tetap harga kendaraan yaitu 240 juta per tahun. Umur ekonomis kendaraan 8 tahun. Nilai residu kendaraan senilai 40 juta per tahun. Biaya servis dan perawatan 6 juta per tahun. Untuk pajak tahunan yaitu 3 juta, asuransi kendaraan 2.500.000 per tahun. Untuk gaji sopir per tahunnya yaitu 3.500.000. Per bulan. Per bulan. Salah. Kerja Rodi ya. Untuk biaya variabelnya, konsumsi BBM 1 liter per 100 km, harga BBM-nya 12.000 per liter. Jarak tempuh rata-rata 1.200 km per bulan. Perhitungan biaya tetap kendaraan, biaya penyusutan kendaraan, harga kendaraan baru, nilai residu kendaraan dibagi umur ekonomis. Jadi 240 juta dikurangi 40 juta per kilometer. Untuk jarak tempuh per tahun atau jarak rempuk rata-rata per bulan dikali 12 bulan. 1.200 km per bulan dikali 12 bulan menjadi 14.400 km per tahun. Untuk total biaya BBM dan jarak tempuh per tahun 14.400 per tahun dikali 1.200 per kilometer menjadi 17.280.000. Jadi total uang yang dikeluarkan untuk biaya BBM setiap tahunnya adalah 17.280.000. Untuk total biaya variabel per tahun tetap menjadi 17.280.000. Jadi total biaya per tahunnya, total biaya tetap per tahun ditambah total biaya variabel menjadi 95.780.000. Dan untuk biaya per kilometernya yaitu total biaya per tahun dibagi total jarak tempuh tahunan yaitu menjadi 6.651 per kilometer. Sekian, terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan saya sekarang tadi kan angkutan penumpang. Jika ini adalah angkutan barang,
Dengan kalau mobil sedang ini biasanya kapasitas angkutnya itu 1 ton kalau nggak salah. 1 ton berapa kilo? 1000 kilo, Pak. 1000 kilo. Berarti per kilometernya berapa? Rupiah. Nah, coba dihitung. Nanti hitungnya itu jatuhnya ke kilometer per kilo. Jadi kalau misalkan dari Jakarta ke Surabaya berapa kilo, tinggal dikali satuan ini. Ceritanya mobilnya ini adalah mobil pick up tapi box. Ya L300 boleh lah. L300. Kapasitasnya 1 ton. Kapasitas 1 ton. Sementara telah dihitung biaya per kilometernya 6.000. Per 6.000 per kilometer. 6.000. Biaya per kilometer. Per km 6.000 per kilometer. Oke, berarti 1 ton berapa kilo tadi? 1.000. Berarti per kilo berapa biaya per kilo per kilometer? Per kilogram per kilometernya? Berarti ini dibagi 1000. Semudah itu ya. Setelah tahu. Kayak satuannya 1000 per kilo. Jadi ya juga ya. kilometer. Jadi ngitung biaya operasional itu lebih murah, lebih mudah. Per kilo. Nah, dibagi. Ya jawabannya apa kuy? Per kilometer. Jawabannya apa per kilo? Kilogram. Kilogram. Kaki. Saya juga tadi jelimet ngomongnya. Dibagi. Nah, itu harus dibagi. Ya, toh ikut jawabannya. Tapi 6, tambah itu. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? 6,651 per kilometer. kilogram per kilometer. Kilometer Kilometer gram. kilometer per gram. Satuannya rupiah per kilometer per kilo. Rp per kilometer per kilo. Satu per ini loh. Dibagi. Nggak apa-apa ya. KM ya. It's no. Yes. It's same meaning. Ya, gini ya. Saya mau ini lagi, mau kasih ngasih hitungan lagi. Minta tolong silakan. Minta tolong Jakarta Cirebon. Iya. Sebentar deh. Di sini ada yang pernah ngirim paket? Kansa. Mana Kansa? Kansa ngirim paket dari mana ke mana? Jakarta Tegal. Oke. Berapa harganya? Per kilonya Kemarin waktu kamu ngirim paket. Lupa. Biayanya berapa dulu? Oh, ada historinya. Cek dari Jakarta ke Tegal berapa kilo? 289 kilo. Sampai 6.000 per kilo, Pak. Kamu ngeluarin biaya berapa waktu itu? Kalau kemarin sekali kirim mungkin 60 sampai 80 ribu.
60 sampai 10 kilo. Itu enggak sekilo, Pak. Telur. Dihitungnya sekilo. 6 kilo. Oke. Diketahui Kansa mengirim Dihapus, Pak. enggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, diketahui Kansa mengirim. Kita mau ngitung berapa untungnya ekspedisi, berapa ekspedisi mengambil keuntungan dari Kansa. Nah, 60.000. 60.000. Nah, 6 60.000 kurang lebih 6 kilo ya. 6 kilo. Per 6 kilo ya. Jumlah berat, jumlah paket 6 kilo. Jumlah. Nah, itu biayanya jumlah paketnya 6 kilo. 6 kilo. Sementara jarak dari Tegal ke Jakarta Kalau lewat tol 289. 289. 289. Oke. Kilometer. Berarti berapa rupiah per kilo ini? 10.000. 10.000 per kilo. Per kilo. Per kilogram. Dibagi 289 km untuk mencapai rupiah kilometer per kilogram. Dibantu. 10.000. Ini 10.000. 208. Dibagi 289 per kilometer. 34,60. 34,60. 4,60 rupiah. Oh iya. Nggak apa-apa, rupiah kilometer kilogram. 34 ya per kilo. Nah, kilometer sama kayak ini. Oke, coba bandingkan hitungan teman-teman. Ini biaya operasionalnya, ini beban biaya yang diberikan oleh Kansa, yang diberikan ekspedisi kepada Kansa. Berarti untung berapa? Cara ngitungnya gimana? Untung berapa pihak ekspedisi jika pakai hitungan ini ya? Untung berapa pihak ekspedisi per kilometer per kilogram? Alah. Untung berapa? Per kilometer. Modalnya segini, dijualnya segini. Cara dikurangi. Iya. 28, Pak. Tulis 28. Dibulatkan aja. 28. Taruhlah ini 6.000. Berapa kali lipatnya keuntungannya? Ada yang bisa ngitung nggak? 4 kali 6 24. 32 ya sekitar 4,450% keuntungan angkutan barang. Paham ya teman-teman? Ya itulah. Silakan duduk. Terima kasih, luar biasa ini. Ya. Jadi intinya nanti dari awal pertemuan sampai akhir yang hitungnya ini doang, udah selesai sebenarnya perkuliahan kita. Diulang-ulang terus. Oke, kita putar lagi. Sekarang untuk paparan jurnal, kasih nilai dulu. Yang N. Oke. Ya, putar lagi sekarang yang jurnal. Maimolidin.
yang pertemuan kedua. Ya, perkenalkan diri dan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maulidin, Prodi TRO kelas B asal Tegal. Oke. Selanjutnya saya akan memaparkan jurnal yang sudah saya dapatkan dengan judul analisis tarif angkutan umum berdasarkan biaya operasional kendaraan, ability to pay, dan willingness to pay. Mantap nih. Jadi penelitian ini komprehensif tentang penentuan tarif angkutan umum yang optimal dengan mempertimbangkan aspek pengusaha dan penumpang pada trayek Surabaya-Pare. Jadi Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur dan pusat pendidikan, Surabaya menjadi destinasi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan kota ini juga merupakan pusat perdagangan, bisnis, dan industri di kawasan Jawa Timur. Dan Pare terkenal dengan kampung Inggris di desa Tulungrejo. Pare ini menjadi tujuan wisata edukasi. Wilayah ini juga memiliki objek wisata seperti Candi Tegowangi, Gunung Kelut, dan Monumen SLG. Jadi untuk mobilisasi pada trayek Surabaya-Pare ini tergolong padat, Pak. Namun pandemi mempengaruhi jumlah penumpang. Jadi penelitian ini menganalisis tarif optimal berdasarkan biaya operasional kendaraan, kemampuan membayar, dan kemauan membayar penumpang. Karakteristik kendaraan dan operasional. Bus beroperasi 365 hari per tahun dengan total jarak tempuh 70.810 km per tahun. Untuk jumlah penumpangnya rata-rata 21,86 orang per rit. Jadi biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh PO. Secara langsung meliputi biaya tetap dan tidak tetap seperti bahan bakar, pemeliharaan, dan penyusutan kendaraan. Kemudian untuk biaya tidak langsung yaitu selain awak kendaraan setiap bulan dan biaya izin trayek yang dikeluarkan setiap tahun. Dan ada juga suku cadang ini komponen pemeliharaan seperti ban, filter udara, filter oli, filter solar, kampas rem, dan minyak rem, dan lain-lain. Untuk total BOK yang dihitung adalah sebesar 389.097.700 per kendaraan tahun atau 5.494,68 kendaraan per kilometer. Terus Pak. Jadi untuk karakteristik dan pendapatan penumpang yaitu profilnya laki-laki, perempuan, total responden, kategori pekerjaan, pegawai, swasta, pelajar mahasiswa, orang, dan lainnya. Ini adalah analisis ability to pay. 78% adalah PNS, terendah karena frekuensi tinggi. Untuk 95% pegawai swasta, ATP-nya 45.916, biaya transportasi tinggi. 100% pelajar atau mahasiswa, ATP-nya 46.949. Ini tergolong tinggi dan frekuensinya rendah. Ini ada analisis willingness to pay dan tingkat kepuasan penumpang. Ada 66 responden sangat puas, cukup puas, 8 responden, kurang puas 1 responden. Kemudian presensi tarifnya 25.000. Kemudian 20.000 ada 23 responden, lainnya 12 responden. Kepuasan ini dinilai dari kemudahan naik, tidak ada paksaan awak, dan waktu tunggu singkat. Nilai WTP rata-rata adalah 22.779,49, berada di bawah tarif berlaku BOK. Meski penumpang sangat puas dengan layanan, kemauan membayar tetap
konservatif, menunjukkan karakteristik choice riders. Jadi untuk kesimpulannya yaitu tarif berdasarkan BOK 27.000, kemudian kemampuan membayar penumpang sangat tinggi 40.000. Untuk WTP-nya kemauan membayar di bawah tarif berlaku 22.000. Jadi penumpang ini dikategorikan sebagai choice riders dengan ATP kurang dari WTP, memiliki kemampuan finansial lebih dari. Maaf Pak. Iya. Jadi penumpang ini dikategorikan sebagai choice riders dengan ATP lebih dari WTP, memiliki kemampuan finansial tinggi namun kemauan membayar rendah. Jadi PO Bagong ini perlu menaikkan tarif menjadi 27.000 sesuai BOK atau meningkatkan efisiensi operasional untuk mempertahankan profitabilitas. Jadi untuk rekomendasinya yaitu untuk pertimbangkan kenaikan tarif bertahap dengan peningkatan kualitas layanan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dan kepuasan penumpang. Oke, sekian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih, coba yang WTP. Tarik yang ada. Terus turun. Sorry, yang ada WTP. Yang jangan ini deh, yang bawah. Yang nih. ATP, WTP. Ini tarif yang dihitung begini nih. Terus habis tarif, bedanya ATP sama WTP ada yang tahu teman-teman? Ini kamu dong, Mei, Maulidin. Bedanya yaitu kalau ATP itu kemampuan membayar penumpang sangat tinggi Pak. Jadi untuk WTP itu kemauan membayar di bawah tarif berlaku. Oke. Contohnya ini, spidol ya. Spidol, ini harganya berapa? Kamu tahu nggak? 5.000. Kamu bisa bayar, misalkan ini ada di suatu tempat, kamu mampu bayar ini 10.000. Kamu punya uang 10.000, tapi kemauan, daripada beli spidol, mendingan saya cari yang lain pakai pulpen. Ini kemauan untuk membayar. Jadi kalau udah titik tertinggi ini, jadi kemampuan itu, orang itu mampu membayar. Misalkan kamu punya pacar, punya pacar. Misalkan kamu punya pacar, pacarmu minta dibeliin iPhone, minta dibeliin motor, kamu punya kemampuan. Tapi kamu ada kebutuhan lain. Tapi saya nggak mau daripada beliin kamu motor, beliin kamu handphone, mendingan cari yang lain. Nah, contohnya itu. Jadi perbedaan antara kemampuan sama kemauan itu dia. Kamu tuh mampu kalau serius tapi nggak mau karena ada opsi pilihan lain. Misalkan kamu tuh bisa belajar sampai tengah malam, bisa belajar sungguh-sungguh dan lain. Punya kemampuan tapi mau nggak? Saya ada pilihan lain lah, main game. Saya ada pilihan lain lah, Vikolan misalkan ya contohnya. Jadi itu ya perbedaan kemampuan atau ability to pay. Ability itu kemampuan ya. To pay. To itu apa? Untuk pay, untuk membayar. Kalau willingness to pay, kemauan untuk membayar. Ini didapat dari mana kira-kira? Tahu nggak? Dari survei. Tadi kan ada beberapa total responden itu ditanyain tuh respondennya. Kalau ini tadi ngitung BOK, ini dikolaborasikan sama willingness to pay. Ini jadi ada dua variabel sama. Ini bisa jadi dua variabel, berarti bisa jadi tesis. Ini kemungkinan bisa jadi tesis atau skripsi juga bisa. Jelas? Siap, jelas. Oke. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Iya. Putar lagi. Barangkali ketemu yang menarik. 20 menit lagi ya.
kasih nilai dulu Jamaludin. Siapa? Maulidin. Nah, 100. Di N. Nah. Oke, putar lagi. Jadi kita belajar di jurnal. Ya, silakan. Oh iya. Perkenalkan diri dan paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rizwar Vera Aprilia, Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif, kelas B, asal Tegal. Selanjutnya saya akan memaparkan analisis biaya operasional kendaraan akibat dari pembangunan jalan baru. Latar belakangnya adalah jalan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, pembangunan jalan baru ini dapat mempengaruhi biaya operasional kendaraan. Faktor yang mempengaruhi BOK ini antara lain kualitas jalan, kemacetan, dan jarak tempuh. Selanjutnya, studi ini menganalisis dampak pembangunan ruas jalan Latoma Rauta terhadap biaya operasional kendaraan. Tujuannya penelitian ini menganalisis pengaruh pembangunan jalan baru terhadap biaya operasional kendaraan, lalu mengukur efisiensi biaya yang diperoleh menggunakan kendaraan, dan membandingkan BOK jalan existing dan versi jalan yang baru. Metodologinya yaitu kecepatan tempuh pada PT Jasa Marga dan LAPI ITB, dan data primer kondisi jalan, survei kecepatan, lalu lintas harian. Sedangkan data sekundernya yaitu data panjang jalan, harga BBM, harga kendaraan. Komponen biaya yaitu meliputi BBM, oli, ban, serta pemeliharaan dan suku cadang, depresiasi, dan juga asuransi. Selanjutnya perhitungan. Metode pada jurnal ini yang dipakai yaitu metode kecepatan tempuh pada PT Jasa Marga dan LAPI atau LAPI ITB. Prinsipnya hitungan komponen biaya per kilometer atau variabel atau tidak tepat, yaitu BTT, biaya tidak tetap seperti BBM, oli, suku cadang, upah, montir, dan ban. Lalu selanjutnya hitungan komponen biaya tetap per kilometer, yaitu biaya tetap seperti depresiasi, biaya awak, asuransi, dan bunga modal. Jumlahkan BOK ini yaitu BTT yaitu biaya tidak tetap dan biaya tetap. Selanjutnya untuk mendapatkan biaya perjalanan yaitu kalikan biaya operasional kendaraan per kilometer dikali panjang rute jalan. Selanjutnya penghematan akibat jalan baru. BOK pada existing dikurangi BOK pada jalan baru. Ini adalah hasil dan pembahasan di jurnal yaitu mengenai kondisi jalan, ruas jalan, panjang jalan, lebar bahu, kondisi medan, hambatan samping, dan derajat tikungan di jalan existing. Nah, ini analisis kecepatan kendaraan. Berdasarkan kecepatan dengan melalui jenis kendaraan MC yaitu 41,7, LV 45,8, sedangkan HV 35,23. Selanjutnya di jenis-jenis tiap kendaraan ini dilakukan perhitungan biaya bahan bakar. Yang tertera yaitu per liter pada jenis kendaraan MC yaitu 10.000, LV 10.000, HV 6.800. Selanjutnya biaya oli diperhitungkan menurut jenis kendaraan. Selanjutnya biaya suku cadang, lalu biaya upah tenaga pemeliharaan,
biaya ban atau BB. Selanjutnya rekapitulasi biaya tidak tetap atau biaya tidak tetap seperti yang dijelaskan meliputi biaya bahan bakar, oli, suku cadang, upah tenaga kerja, dan biaya ban. Di sini sudah tertera. Selanjutnya perhitungan biaya tetap. BOK-nya itu biaya penyusutan di masing-masing jenis kendaraan, yaitu MV, LV, dan HV. Yang per kilometernya itu biaya penyusutannya adalah dihasilkan 3,32,70, 524,24, lalu 1,173,36. Lalu biaya awak kendaraan juga diperhitungkan. Biaya operasi, biaya asuransi, biaya bunga modal, serta biaya rekapitulasi biaya tetap. Ini juga diperhitungkan, dan perhitungan biaya operasi kendaraan per kendaraan yaitu biaya tidak tetap ditambah biaya tetap. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisa diperoleh biaya operasional kendaraan pada ruas jalan exiting Latoma sampai rute itu pada Kabupaten Konawe diperoleh biaya operasional kendaraan untuk sepeda motor atau MC sebesar 668.094 per kendaraan per kilometer. Kendaraan ringan atau LV sebesar 628 per kendaraan per kilometer, sedangkan pada jenis kendaraan HV yaitu sebesar 25,96 per kendaraan per kilometer. Berdasarkan hasil pengukuran panjang jalan exiting Latoma sampai rute adalah sebesar 229,008 per kilometer, sedangkan panjang jalan baru rencana Latoma sampai rute adalah sepanjang 83,8081 km. Sehingga diharapkan dengan terbangunnya jalan baru akan memberikan pengurangan jarak tempuh sepanjang 145,27 km. Dengan pengurangan jarak tempuh tersebut dengan otomatis akan menurunkan jumlah biaya operasional kendaraan. Jadi jalannya itu akan semakin pendek dikarenakan dapat mengurangi biaya operasional kendaraan yang harus dikeluarkan pengguna ruas jalan Latoma atau jalan baru ini sebesar biaya operasional kendaraan sekali jalan pada jalan exiting, yaitu pada kendaraan MC yaitu 153.240, lalu pada jenis kendaraan LV yaitu per kendaraannya 1.439,713. Dan ini sudah terperinci dari tiap-tiap jenis kendaraannya, yaitu meliputi biaya sekali jalan pada jalan baru sehingga mendapatkan penghematan biaya operasional kendaraan. Yang pada intinya jalan baru ini dapat memberikan penghematan biaya operasional kendaraan untuk jenis motor. Sepeda motor mengalami penghematan sebesar 97.177 per kendaraan. Kendaraan ringan mengalami penghematan 987 per kendaraan. Lalu kendaraan berat mengalami penghematan sebesar 1.198.907 per kendaraan. Nah, pembahasan ini dapat dilihat bahwa pembangunan jalan baru tidak hanya meningkatkan aksesibilitas terhadap pembangunannya, tapi juga memberikan penghematan biaya pada kendaraannya, yaitu biaya operasional kendaraan. Sehingga efisiensi ini terutama berasal dari berkurangnya jarak tempuh pada jalan baru dan dapat juga mengurangi konsumsi bahan bakar yang akan digunakan untuk menempuh jalan baru yang akan dibangun, serta biaya pemeliharaan kendaraan.
Dengan kata lain, pembangunan jalan baru ini mendukung kelancaran mobilitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi kendaraan dan bagi masyarakat. Kesimpulannya, pembangunan jalan baru Latoma sampai Rota mampu mengurangi jarak tempuh sampai 145,27 km dan menurunkan biaya operasional kendaraan secara signifikan. Motor bisa menghemat sekitar 97.000 per perjalanan, mobil hampir 1 juta, dan truk lebih dari 1,2 juta. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan jalan baru memberikan manfaat nyata dan menurunkan biaya transportasi mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Sekian dari paparan yang saya berikan berdasarkan jurnal media konstruksi volume 9 nomor 2 tahun 2024 karya Muammar Makmur. Sekian dan terima kasih. Oke. Ini tetap di situ. Ini ada baru lagi ya teman-teman ya. Di sini yang nyusun ini biasanya konsultan. Nah, teman-teman nanti kalau ingin jadi konsultan, contohnya ini. Jadi ceritanya ini ada pekerjaan proyek pembangunan jalan baru. Nah, ini ada proyek pembangunan jalan baru yang menelan biaya, entah pembangunan jalan baru ngabisin 10M atau berapa M nih ya. Teman-teman disuruh nih, ada proyek nih, ada kegiatan, tolong buat kajian atau visible study kalau nggak salah. Pernah dengar nggak kata-kata? Studi kelayakan, pernah dengar? Nah, studi kelayakan, kira-kira kalau dibangun jalan ini menguntungkan apa enggak sih? Kalau ini secara ekonomi, nanti ada secara sosial budaya, maksudnya respon terhadap masyarakat terhadap pembangunan. Kalau ini secara ekonomi kita ambil, pas kebetulan masuk ke BOK, tadi ada penghematan 700 untuk berapa? 70.000 ya untuk motor, untuk hampir 1 juta. 90.000 untuk motor, untuk kendaraan pribadi 1 juta. Untuk truk lebih dari 1,2 juta. Jadi teman-teman ini bisa dihitung di total, terus ketemu misalkan berapa nih? Misalkan taruhlah 2.200.000 lah. 2.200.000, nggak apa-apa sini aja, 2.200.000. Ini per kendaraan ya. Nah, ini per kendaraan berarti ditemukan ini perlu dicek lagi kendaraan per hari. Nah, misalkan nilai proyeknya itu, misalkan saya kan nggak tahu nih, misalkan pembangunan jalan berapa kilometer itu, taruhlah 300M. 300 miliar. Nah, dihitung lah. Ini dibagi ini ketemu tahun keberapa yang namanya break even point, BEP-nya. BEP lagi, BEP. Nah, disinilah ketemu nanti kalau misalkan ketemu ketentuan berapa pengalinya atau setahun ketemu, maka proyek itu setahun itu udah balik modal, atau 2 tahun atau 3 tahun balik modal, nanti berarti proyek pembangunan jalan ini berhasil, menguntungkan. Dan kamu jadi konsultan akan dibayar. Biasanya ngitung ini kalau nggak salah paling ya sekitar 200 lah. Proyek visible study ini 200 juta ya. Nah, jadi ilmu kayak gini mahal teman-teman. Teman-teman aja ngitungnya kan pusing. Padahal cuma bagi tambah, tapi urutannya harus jelas. Salah ngitung dikit loh kok nggak sesuai. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini salah satu materi untuk membekali teman-teman menjadi konsultan biaya operasional. Teman-teman mengatakan kalau ini kendaraan motor juga sama kan ngitungnya pasti, terus mau bis juga sama, intinya sama cara ngitungnya. Terus dibagi ke biaya proyeknya berapa. Seperti itu. Ini untuk yang tadi saya bilang, ini untuk secara ekonomis. Nanti ada lagi secara sosial budaya. Misalkan orang yang digusur gimana, faktor ganti ruginya gimana. Tapi
Ini salah satu ilmu bekal buat teman-teman untuk menghitung biaya operasional. Jelas ya? Oke, terima kasih Vera. Oh iya, ini jurnal baru. Setelah Vera, saya mau masuk perkenalan lagi. Saya mau cari nama dari setelah Genta dari Nganjuk. Berikutnya Hasni Dwi Febrianti. Oke. Melengkapi data dukung. Panggilannya siapa? Siap, Hazni, Pak. Hazni. Asal? Cirebon. Cirebon. Asal Cirebon. Tanggal lahir? 1 Februari 2004. 1 Februari 2004. Hobi? Berenang. Hah? Berendam? Berenang. Oh, berenang. Sama-sama berennya. Berenang, oke. Sudah punya pacar? Belum. Belum. Bohong. Suka lagu apa? Cirebonan? Enggak suka Cirebon. Ini Tampar dari Juicy Luisi. Tampar Juicy Luisi. Makasih Hazni dari Cirebon. Berikutnya Sipen Jingga. Panggilannya Jingga. Jingga. Asal Pati, Pak. Pati kota Bandung ya. Iya. Terus tanggal lahir 7 Februari 2004. 7 Februari 2004. Hobi? Film. Nonton film apa? Apa aja, Pak? Apa aja ditonton? Horor. Action. Action. Berarti suka menantang. Siap. Sudah punya pacar? Belum. Sudah. Belum. TTM paling ada ya, masa iya enggak? Belum. Mas, Toto siapa Toto? Genta. Mana Genta? KB Genta. Ya bercanda. Oke, skala gua apa? Ini Komang, Pak. Komang judulnya? Oh, Komang ya, cuma judulnya iya. Oke, makasih Jingga dari Pati. Berikutnya Kansa Rifat Pilah mana? Tamago. Apa Tamago? Tamagotchi. Oh, itu yang nulis Tamago. Kanji ya. Ini Pak. Oh, saya di belakang. Yang senyum-senyum ngarepan. Iya. Nama panggilan? Nama panggilan Rifat, Pak. Rifat. Asal? Jakarta, Pak. Jakarta. Jakartanya mana? Jakartanya Jakarta Timur. Jakarta Timur. Anak Jaktim. Kali Siap. apa tuh? Kalimalang, Pak. BKT. Iya, Pak. Oke. Tanggal lahir? 10 Januari 2004. 10 Januari 2004. Oh, rata-rata 2004 ya. Pacar? Hobi. Suka main basket, Pak. Sukanya main basket. Ya, Pak. Main basket. Makan telur. Oh iya, pantesan badannya ini kebentuk. Ya. Pacarnya udah? Udah, Pak. Udah.
Taruni atau di luar? Di luar, Pak. Oh, pacarnya di luar. Pacarnya di luar. Suka lagu apa? Lagunya Nadif Basalama, Pak. Nadif Basalama. Penjaga Hati. Penjaga hati. Walaupun di sini banyak cobaan, tetap dijaga hati. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Rifat. Berikutnya Mai Maulidin. Oke, ini tadi yang maju nih. Panggilan. Buka materi yang terakhir. Yang ini. Yang ini, sorry. Satu lagi ini. Nah, ini yang keempat, pembiayaan transportasi dan permasalahannya. Buka. Yang 4. Ini, sorry. Titik bulat. Ya, silakan. Oke, buka satu-satu. Oh deh, bawahnya. Ya, ini cuman sekilas saja teman-teman. Jadi pembiayaan transportasi dan permasalahannya. Jadi sumber pembiayaan itu ada pembiayaan publik atau pemerintah, ada pendanaan swasta dan biaya pengguna. Pendanaan publik ini misalkan kereta api, terus apalagi Damri, nah ini masuk ke pembiayaan publik. Terus pendanaan swasta misalkan Sinar Jaya, terus apalagi yang perusahaan-perusahaan swasta. Haryanto, ini pendanaan swasta. Terus ada biaya pengguna. Biaya pengguna ini misalkan teman-teman ada pabrik yang menyediakan antar jemput karyawannya. Nah, ini salah satu pembiayaan transportasi dari pengguna. Terus permasalahan transportasi ya pastinya ada keterbatasan anggaran. Di sini nanti solusinya adalah subsidi. Terus ketergantungan pada pembiayaan pemerintah. Kadang-kadang kalau nggak ada subsidi, maka angkutan itu akan bubar biasanya. Apalagi kalau di daerah terpencil tertentu yang kebijakan politiknya udah nggak membuka wilayah-wilayah yang terpencil misalkan. Nah, itu bisa subsidinya ditarik. Terus fluktuasi ekonomi, adanya naik turun BBM, terus biaya spare part dan lain-lain, ini menjadi masalah transportasi di wilayah masing-masing, khususnya untuk wilayah yang terpencil dan memiliki pendapatan daerah yang rendah. Solusi pembiayanya tadi sama, diversifikasi, teman-teman ngitung biaya operasional kendaraannya ternyata rugi, maka diberikan subsidi. Yang kedua adalah penerapan teknologi, misalkan ada kebijakan mobil listrik sampai daerah Tulungagung, apa daerah Tegal dan lain-lain, ini subsidi dari pemerintah. Contoh pendekatan terpadu ya, itu tadi teman-temannya ada biaya dari swasta, campuran dari pemerintah, terus sama pengguna ini jadi satu, nanti dihitung kerjasama dan keuntungan dan lain-lain bisa dibagi bersama. Itu intinya untuk pembiayaan dan permasalahan transportasi. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya tutup, jelas ya? Oke, kita tutup dan stop activity. Attention, on your seat, ready. After study. Okay. After study we finishing and then we pray together after study. Yes, sir. After study, let's pray now. Amen. Amen. At ease. Thank you very much. Every day I hope you always happy in